belum pernah lihat nih Arabica bentuk green bean-nya atau biji hijaunya itu kayak gimana, bentuknya seperti ini. Jadi kesimpulannya adalah halo, ketemu lagi bareng gue Fikri Raharja di channel gue. Jadi kali ini di video pertama gue akan membahas tentang perbedaan dari jenis kopi ya. Tapi sebelum masuk ke situ, gue akan sharing menurut pengalaman gue dan apa yang gue tahu. Jadi kalau kalian sudah tahu, kalian boleh skip videonya atau kalian mau sharing bareng juga di sini boleh. Jadi ini basic banget. Jadi kalau kalian penasaran sebenarnya jenis kopi yang ada itu apa aja, kalian bisa tonton video ini. Nah, buat kalian nih yang biasa ngopi kan, pasti udah paham nih. Biasanya kalau di coffee shop itu ada beberapa jenis kopi kan. Nah, sebenarnya kalau kita tahu itu, kopi itu yang pada umumnya itu ada 4 jenis. Jadi jenis dari si kopinya ini ya. Jadi mungkin yang familiar itu ada apa namanya? Ada Arabica, Robusta, kemudian ada lagi yang lain itu namanya Excelsa dan Liberica. Cuma yang pada umumnya itu adalah Arabica dan Robusta yang biasa dikenal dan di serving di coffee shop gitu. Nah, jadi di depan saya nih tadi gue udah siapin dari beberapa jenis kopi yang sudah disangrai dan belum disangrai. Nah, ini gue ambil 2 jenis kopi. Jadi yang pertama ada Arabica, jadi seperti ini Arabica bentuknya. Kalau teman-teman belum lihat ya, belum pernah lihat nih Arabica bentuk green bean-nya atau biji hijaunya itu kayak gimana, bentuknya seperti ini. Kemudian kalau satu lagi itu namanya Robusta. Nah, kalau Robusta itu bentuknya seperti ini. Nah, sekarang sebelum kita bahas sebenarnya apa sih bedanya Arabica sama Robusta ini, kita bisa lihat dulu nih. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Gampang kan? Bisa kelihatan ya bedanya di mana. Nah, kenapa sebenarnya yang paling biasa di serving di coffee shop itu Arabica sama Robusta gitu? Karena bisa dibilang adalah 2 jenis kopi ini yang paling banyak ditanam dan paling gampang buat tumbuh gitu ya. Kalau Liberica sendiri itu kayak jenis kayak model kopi yang memang kalau di kebun itu dia cuma beberapa persen dia adanya gitu. Jadi memang Arabica dan Robusta ini yang paling sering ditanam mau di Indonesia ataupun di negara lain gitu ya. Nah, di Indonesia sendiri, Indonesia ini bisa dibilang sebagai penghasil Robusta juga yang terbesar nomor 4 dunia gitu ya. Jadi selain negara-negara biasa itu ada di negara Asia Tenggara. Nah, terutama untuk di Pulau Sumatera itu Robustanya banyak banget. Nah, tapi sekarang karena masuk di era specialty, jadi coffee shop itu lebih banyak servingnya di Arabica dan ditanam juga di kebun-kebun di Indonesia itu sekarang udah mulai beralih ke kebun Arabica. Nah, sekarang sebenarnya basicnya apa sih bedanya dari Arabica dan Robusta ini? Jadi sebenarnya kalau gampangnya Arabica itu perbedaan dengan Robusta itu biasanya dari level ketinggian tanamannya. Jadi biasanya itu ditanamnya dia di atas ketinggian 1000 kalau untuk Arabica. Sedangkan kalau untuk Robusta biasanya di bawah 1000 dia udah bisa tumbuh. Jadi kenapa banyak banget di Indonesia itu kebun-kebun Robusta gitu. Karena dari zaman kolonial memang biar lebih gampang jadi Robusta ditanam aja gitu. Jadi sepanjang Pantura itu banyak banget kebun Robusta gitu. Karena dia ditanamnya tidak terlalu tinggi. Nah, yang kedua adalah yang paling gampang dibedain bentuk dari biji kopinya. Jadi kalau kita bisa lihat ya di sini. Nah, ini Arabica itu biasanya bentuknya lebih lonjong dibanding si Robusta. Nah, kalau Robusta itu biasanya dia lebih bulat bentuknya atau lebih round gitu ya bijinya nih. Jadi bisa kelihatan kalau Arabica itu lebih lonjong dan gepeng. Kalau Arabica itu biasanya Robusta itu lebih bulat kayak gini gitu. Nah, bisa dilihat ya. Nah, jadi jauh lebih lonjong bentuknya dan gepeng. Dari segi bentuknya udah kelihatan seperti ini. Nah, pengaruhnya ini sebenarnya kenapa bentuk bijinya beda ya karena varietasnya beda, kemudian juga dari level ketinggiannya tadi yang pengaruh. Kenapa? Karena kalau si Arabica ini karena dia ditanam di atas ketinggian 1000, itu otomatis kelembapan, kemudian humidity-nya juga, kemudian curah hujannya juga berbeda dengan si Robusta gitu. Karena si Arabica ini bisa dibilang tanaman kopi yang sedikit manja gitu karena dia tidak boleh terkena kayak cuaca ekstrim atau curah hujan terlalu banyak itu nggak boleh atau kelembapannya dia terlalu rendah itu tidak boleh. Jadi kenapa Arabica ini biasanya rasanya lebih flavorful atau lebih banyak dibanding si Robusta. Kalau Robusta itu paling gampangnya adalah dia rasanya itu biasanya lebih cenderung ke bold atau strong ya dibanding si Arabica gitu.
Nah, karena tadi level ketinggiannya berbeda, si Arabica ini rasanya lebih beragam. Jadi biasanya kalau Arabica ini, kalau mungkin teman-teman udah pernah minum kopi yang ada rasa buah-buahan, kemudian ada aroma buah-buahan juga gitu. Sedangkan itu biasanya disebutnya Arabica tuh, pasti jenisnya Arabica. Kalau Robusta memang cenderungnya lebih strong dan lebih bold gitulah, jadi kenceng banget gitu. Nah, kemudian biasanya juga banyak banget yang ngeluh, wah kalau minum kopi terlalu asam gitu. Nah, biasanya ada yang suka nggak terlalu asam kopinya ya. Nah, jadi kalau dari segi karakter rasanya tadi juga, si Arabica ini memang karakternya cenderung lebih asam. Kenapa? Karena itu tadi, karena ditanam di ketinggian di atas 1000, otomatis dia lebih lembab, kemudian humidity-nya juga lebih tinggi, jadi ya dia memang karakternya akan lebih keluar, dan memang asamnya itu lebih tinggi dibanding si Robusta. Oke, walaupun nanti banyak banget ya pengaruh dari rasanya itu bukan dari jenis kopinya aja, tapi karena ada level roastingnya atau disangrai-nya. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Nah, terus kemudian yang paling penting adalah dan perlu diingat itu biasanya dari kalau teman-teman ngopi, biasanya ada yang habis ngopi tuh deg-degan gitu atau wah kayaknya over kafein nih. Nah, itu kenapa? Nah, biasanya itu kita bisa lihat juga dari jenis kopinya. Nah, biasanya kalau Arabica ini dia level kafeinnya itu jauh lebih rendah dibanding Robusta. Kenapa? Karena balik lagi ke level ketinggian dia ditanam itu. Jadi semakin tinggi ditanam sebenarnya dia level kafeinnya jauh lebih sedikit dibanding yang ditanam lebih rendah, seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah nah, jadi kesimpulannya adalah untuk level kafeinnya Arabica itu jauh lebih rendah dibanding Robusta ya. Itu prinsip dasar seperti itu. Tapi nanti bisa berubah lagi ketika di level roasting atau sangrai. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Nah, dari bentuknya sebelum di roasting sudah terlihat seperti ini. Tadi bentuknya seperti apa? Kalau Arabica lebih lonjong, lebih panjang dan lebih gepeng. Kalau Robusta lebih bulat dan lebih round ya bentuknya. Nah, dari tingkat kekerasannya juga biasanya Robusta lebih keras gitu dibanding si Arabica. Nggak percaya? Coba aja digigit ya, tapi jangan saya yang gigit nih. Oke. Nah, ini sudah ada beberapa jenis kopi Arabica dan Robusta yang sudah disangrai. Jadi sebenarnya kalau ada green bean seperti ini tuh Arabica dan Robusta itu biasanya dia sudah dijemur, walaupun nanti prosesnya juga ada banyak banget proses pasca panennya, nanti kita akan bahas juga. Jadi dia sebelum disangrai itu bentuknya seperti ini. Nah, ketika sudah disangrai bentuknya seperti ini. Ya, ini kan yang udah disangrai ya. Jadi walaupun jenisnya sama nih, misalkan kopinya Arabica. Nah, itu bentuknya nanti bisa beda lagi, tapi bukan bentuk dari aduh ada tukang ketoprak lagi jadi lapar kan. Nah, jadi si Arabica ini misalkan dari daerah Jawa atau daerah Sumatera, daerah Sulawesi itu biasanya walaupun jenisnya sama-sama Arabica tuh biasanya dari bentuk bijinya juga beda karena nanti di situ ada varietasnya lagi gitu ya. Jadi bentuknya tetap lonjong dan gepeng, cuma ukurannya biasanya ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil gitu. Ini bisa dilihat di sini ya. Ini ada Arabica dari Bali dan dari Jawa di sini. Jadi kalau Bali kita bisa lihat nih, ini dia jenisnya besar-besar nih dari daerah Kintamani ya. Jadi dia lonjong, tetap lonjong, cuma dia jauh lebih besar ukurannya dibanding si Arabica yang dari Jawa. Ini dari Jawa Barat nih. Nah, ini bisa kelihatan ya. Tetap bentuknya lonjong dan panjang, cuma ukurannya dia lebih kecil. Nah, seperti ini gitu. Jadi walaupun jenisnya sama Arabica, tapi kalau varietas dan originnya beda tuh biasanya ada perbedaan dari segi ukuran begitu. Tapi kalau dilihat sebenarnya ya ini tadi kita akan bahas di video selanjutnya tentang level roasting. Nah, jadi kesimpulannya sampai sini kalian udah tahu kan kopi apa yang kalian mau minum. Jadi sebenarnya kalau kalian tidak suka dengan yang karakter asam, kalian bisa pilih kopi yang Robusta. Tapi kalau kalian suka kopi yang strong, itu juga bisa pilih Robusta gitu ya. Nah, ini biasanya Robusta dipakai kalau untuk minuman milk base tuh jauh lebih keluar gitu kopinya. Karena karakternya yang jauh lebih strong dan flavornya tidak terlalu banyak. Biasanya lebih cenderung ke coklat dan kayak apa ya istilahnya kayak coklat habis itu kayak herbs gitu. Jadi kalau di daerah Gayo itu biasanya karakternya lebih begitu. Tapi kalau Arabica biasanya lebih kayak ke fruity, kemudian ke flower gitu karena dia ketinggian tanamnya juga jauh lebih tinggi ya. Begitu. Jadi kalau kalian ke coffee shop kalian udah tahu kalau kalian tidak bisa minum kopi dengan kafein yang terlalu tinggi, kalian bisa pilih Arabica. Tapi kalau kalian benar-benar butuh kayak kafein gitu, kalian bisa pilih Robusta. Oke, jadi berikut tadi tentang
apa sih bedanya dari jenis kopi Arabica dan Robusta gitu ya, dan gampang banget kan. Jadi kalau kalian pengen nambahin, kalian bisa drop di kolom komentar, atau kalian pengen sharing bareng juga, atau pengen bertanya sesuatu atau request video selanjutnya kita bakal bahas apa, kalian bisa drop di kolom komentar ya, biar kita bisa sharing bareng. Jangan lupa terus ikutin YouTube channel gua Fikir Harja, dan jangan lupa subscribe biar kita bisa sharing bareng di video-video selanjutnya. Dan jangan lupa bagiin ke teman-teman kalian ya, biar nggak yang pinter kalian doang. Thank you for watching and this is my time.